Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Kiai Kholil. Kiai Kholil, tapi kalaupun dengan permintaan maaf sudah disebarluaskan, apakah itu cukup menurut Anda? Saya melihat minta maaf itu bagian yang baik, artinya dia mau mengakui kesalahan dan itu bertaubat secara terbuka. Tapi tidak berhenti sampai di situ, kita bisa mengambil pelajaran. Ketika memang ada pelanggaran hukum, seperti tadi Mbak Margaret menyampaikan, ada ranah yang hukum, ya itu bagian hukum. Saya tidak kapasitas untuk berkomentar soal proses hukum. Ya, itu saya pikir ada bidangnya sendiri. Tapi dalam konteks da'i, bagaimana sebenarnya da'i itu bisa sama-sama tahu standarnya berdakwah tentang keislaman. Kita menyebut di MUI itu wasatiyatul Islam, Islam yang moderat. Kemudian yang kedua kita bisa bicara soal Islam dan konteks kebangsaan, bagaimana Islam dan hubungannya negara. Tapi yang ketiga ada soal metodologi dakwah, cara dakwah, perilaku dakwah. Kita punya pedoman dakwah, termasuk dalam pedoman dakwah itu dulu ketika rame-rame awal-awal soal da'i bertarif. Nah kita bilang itu kurang pantas. Karena tadi kayak Taufik Damas menyampaikan, tingkatan kita tuh beda-beda. Bagi orang awam, mungkin ini yang gampang lah ya, makan pinggir jalan, terus lesehan di bawah, itu baik-baik saja. Tapi kayak Taufik Damas di trotoar makan gitu pasti, lah Kiai kok begini. Jadi tingkat pantas itu benar-benar kembali kepada adat dan posisi orang itu. Nah, da'i itu posisinya adalah orang yang memberi pencerahan, memberikan tuntunan, kemudian orang yang mengarahkan pada kebaikan, keteladanan dan seterusnya. Nah, ini masyarakat minta lebih, dan kalau sama ngapain kok menjadi da'i? Jadi da'i itu memang lebih dari masyarakat pada umumnya, minimal lebih daripada mad'unya, dari audiennya harus lebih. Oleh karena itu tingkat kepantasan memang beda dengan yang umum. Di Indonesia tidak bisa ini membatasi da'i, karena kita nggak ada sertifikasi. Baik. Kalau di negara sebelah ada batasan itu. Kita yang lakukan oleh MUI adalah standarisasi. Gimana da'i itu berstandar, memang standarnya da'i. Kita udah angkatan 40 ya, sudah lebih dari 4.000 yang kita terstandar. Tapi ini kan batasan dan juga sanksi itu yang kemudian ini juga dipertanyakan ya, dan yang berwenang untuk menjawab itu adalah pemerintah, begitu ya? Ada sanksi sosial. Baik, nah, sanksi sosial yang tidak bisa dihindari ya, Pak Yai ya. Baik, saat ini sudah bergabung bersama kami juga pemirsa Pak Arsad Hidayat yang merupakan Direktur Urusan Agama Islam dan Bimas Kemenak. Selamat malam Pak Arsad. Pak Arsad. Ya, selamat malam Mbak Tiara ya. Baik, terima kasih sudah bergabung melalui sambungan virtual. Pak Arsad, tadi sudah sepakat dari ketiga narasumber yang ada di sini juga, dari KPAI pula, bahwa memang ada pelanggaran etik yang kemudian dilakukan. Permintaan maaf pun juga sudah dilakukan yang bersangkutan. Tapi apakah ini cukup hanya berakhir dengan permintaan maaf saja menurut Kemenak? Ya, terima kasih Mbak Tiara ya. Jadi pertama kami tentunya dari sisi Kementerian Agama ya mengapresiasi lah langkah Gus Ilham yang langsung memberikan permintaan maaf, sekaligus juga ada niatan untuk tidak melakukan dakwah model serupa di periode berikutnya. Ini bisa menjadi contoh ya. Kalau ada kesalahan, saya pikir harus fair untuk bisa mengakui kesalahan tersebut ya. Kaitan dengan apakah itu sudah cukup, saya pikir nanti ada pihak-pihak yang punya otoritas dalam hal ini, mungkin pihak kepolisian atau pihak-pihak yang lain, untuk melihat secara mendetail, mendalam, apakah ada pelanggaran yang dilakukan ya. Kami dari Kementerian Agama dalam hal ini pemerintah bertugas untuk melakukan pembinaan kepada para dai-dai untuk memastikan bahwa pertama dai-dai yang menyampaikan itu emang memenuhi kualifikasi, bukan hanya sekedar heboh, bukan sekedar ganteng, bukan sekedar istilahnya cepat viewernya banyak, tapi menurut hemat kami juga kompetensi seorang pendai ini harus kita training betul, mereka betul-betul memiliki keilmuan. Yang kedua metodologi juga tadi sebenarnya disampaikan ke Kholil ya, metodologi penyampaian ini juga harus betul-betul metodologi yang bisa mencerahkan kepada masyarakat. Ya jangan sampai nanti publik diberikan semacam wejangan-wejangan yang tidak pas lah, yang tidak mendidik kepada mereka ya. Kemudian yang lain saya pikir kita juga dari Kementerian Agama secara intens melakukan semacam standarisasi ya, bekerja sama dengan ormas-ormas Islam supaya pendai-pendai yang menyampaikan materi emang menyampaikan materinya dengan benar ya. Baik, ini tentunya harapan kami ya.
Baik, tapi sejauh ini dari kasus ini, apakah Kemenak ini melihat adanya pelanggaran berat atau sebenarnya hanya sekedar penyimpangan perilaku pribadi saja, Pak Arsad? Kami ketika melihat beberapa tayangan video dari yang disampaikan oleh yang bersangkutan, emang menurut hemat kami sudah berlebihan lah apa yang dilakukan ya. Jadi ini kami melihatnya ya kalau seumpamanya sampai pelanggaran berat mungkin tidak seperti itu ya kalau dalam anggapan kami ya. Nah tapi ini kan bukan domain kami untuk berbicara apakah ini pelanggaran berat atau tidak ya. Tugas kami melakukan pembinaan, Mbak Tiara. Baik, saya ke Kiai Taufik terlebih dahulu ya. Kalau Anda melihat sebenarnya dari respons masyarakat sejauh ini, ada kiai-kiai tertentu yang kemudian ini memberikan dakwah, standarisasi yang kemudian ini ingin diberikan juga oleh MUI. Ini seperlu apa berdasarkan pandangan Anda, Pak Kiai? Kalau standarisasi yang formal itu kan tidak ada ya dari pemerintah. Dari MUI juga itu bagian dari upaya yang kemudian hasil dari standarisasi produknya dai-dainya tidak bisa juga dipaksakan kepada masyarakat untuk harus mereka yang diundang. Karena masyarakat itu punya selera masing-masing kan. Betul. Kata masyarakat duit gua ngapain harus apa istilahnya nyuruh ngundang si A, terserah gua dong gitu kan kata masyarakat. Kecuali kalau duitnya duit pemerintah, baru pemerintah yang menunjuk ini dai-nya harus ini kan begitu. Hanya memang sekarang ini orang tuh harus punya kesadaran akan kepantasan. Apalagi kita ini sudah masuk di era populisme. Pengajian yang benar itu yang di pesantren, yang nutur dari alif, ba, dan lain sebagainya, dari nahunya, sorofnya, yang setiap hari itu kita baca kitab dibimbing oleh guru, itu ngaji yang benar. Sementara ada fenomena populis, pengajian di panggung-panggung besar, yang kadang-kadang tokohnya itu suka lepas kontrol. Makanya tokoh-tokoh yang berkesempatan di panggung-panggung besar itu kontrol dirinya harus lebih ketat itu. Jangan sampai kemudian menikmati penghormatan, penghargaan dari orang yang kemudian dia kalau sekali lagi pakai bahasa tasawuf ya, terserang penyakit takabur atau ujub. Takabur itu merasa jamaahnya itu dia lebih mulia dari orang lain, lebih alim dari orang lain, dan merasa apapun yang dia lakukan itu sebagai sesuatu yang sah. Ini jangan sampai yang seperti itu terjadi. Makanya kontrol diri itu harus lebih ketat bagi mereka yang sudah memiliki panggung-panggung besar dalam popularitasnya itu. Jadi bagi saya memang kalau soal standarisasi susah diterapkan di Indonesia gitu loh. Nah, respon masyarakat saya melihat betul-betul sekarang ini justru sesuatu yang sangat baik untuk membuat kita itu melakukan introspeksi dan koreksi diri. Saya sangat setuju keterbukaan ini. Jadi jangan kemudian kita memaklumi sesuatu yang memang salah. Walaupun kemudian saya dalam kasus Gus Elham ini saya melihatnya sebagai kekhilafan saja. Kekhilafan saja. Kita minta tanggapan di KPAI terlebih dahulu. Bu Margaret, kalau Anda melihat dari statement yang kemarin dikeluarkan oleh Gus Elham menyebut bahwa perilaku tersebut sudah disaksikan dan juga diawasi oleh orang tua anak-anak tersebut. Apakah ini sudah tepat atau perlu ada yang diluruskan menurut Anda, Bu Margaret? Justru tadi saya juga ketika menyimak permohonan maaf dari yang bersangkutan, saya melihat pertama yang bersangkutan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena memang video dari beberapa perilakunya yang bersangkutan itu sudah viral dan dinilai tidak pantas, bahkan terjadi pelanggaran beberapa hal gitu ya oleh masyarakat. Tetapi saya tidak melihat bahwa yang bersangkutan meminta maaf kepada anak yang menjadi korban atau keluarga gitu ya. Justru dalam pernyataan berikutnya seperti kemudian menjadi menormalisasi apa yang dilakukan, bahwa yang dilakukan itu sudah atas sepengetahuan oleh keluarga korban. Ini tentu juga saya kira butuh edukasi di masyarakat ya, bahwa kemudian juga yang bersangkutan menyampaikan bahwa anak-anak itu anadah anak-anak dari anggota majelis taklim yang beliau dirikan. Sehingga seolah-olah kemudian kenapa kalau anaknya dari orang-orang anggota majelis taklim menjadi sah untuk diperlakukan, bahkan diperlakukan sampai dalam posisi yang tidak atau dalam tanpa batas yang wajar gitu ya.
apa yang dilakukan sudah sangat tidak wajar dan dalam telaah KPAI adalah sudah terjadi yang namanya pelanggaran gitu ya, pelanggaran kepada hak anak, termasuk juga pelanggaran pada Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk Undang-Undang TPKS gitu kalau kami melihat. Berbeda misalnya dengan ada salah satu ustadz yang juga pakai media anak gitu ya untuk naik ke atas panggung ditanya, tapi kan tidak ada tindakan, tidak ada perilaku yang mengarah dan sangat bermuatan seksual. Kami tangkap gitu. poinnya. Jadi ini yang kemudian menjadi salah satu dari atensi kami atas peristiwa ini ya. Kami melihat kan ada beberapa hal nih. Yang pertama perlu ada penguatan edukasi di masyarakat bahwa itu tindakan pelaku yang nggak benar. Kita harus speak up. Bukan membenarkan, bukan menormalisasikan, apalagi yang bersangkutan adalah tokoh agama. Tidak sekedar ilmu yang diajarkan, tapi yang paling utama teladan. Ya, kita bergeser terlebih dahulu mungkin tanggapannya Pak Yai. Saya ingin meneruskan kata khilaf yang tadi saya sampaikan atas apa yang dilakukan oleh Gus Ilham ini. Maksudnya begini, seperti yang dikatakan Kiai Khalil, di lokalnya dia mungkin nggak merasa bahwa itu sesuatu yang salah gitu. Tapi begitu disorot oleh masyarakat banyak, apalagi menggunakan kacamata KPAI, ternyata itu merupakan pelecehan seksual. Ada pelanggaran di dalam situ ya. Ada pelanggaran. Baik, gitu. Pak Kiai, kalau Anda melihat pembiaran yang kemudian dilakukan oleh orang tua ini kan bisa disebut sebagai normalisasi. Bisa jadi kalau ini tidak viral, hal tersebut ini bisa terus terjadi. Apa yang kemudian membuat banyak masyarakat masih menormalisasi hal-hal serupa, masih ada pembenaran-pembenaran di dalamnya? Di beberapa kasus yang saya pernah coba menyelesaikan, ada dari masyarakat itu bukan normalisasi tapi gamang. Karena yang melakukan ustadz, bener nggak sih? Mungkin saudara juga pernah kan, ada ustadz bertingkah begini, sebenarnya di dalam hati kecilnya ingin menyalahkan. Tetapi apa kapasitas saya? Dan apakah ini? Jadi dia sebenarnya gampang orang tua itu. Jadi mau menegur ini tokoh yang menurut dia adalah orang yang punya nilai dan punya ajaran yang harus dia ikuti. Tapi yang lain dia akan menolak, hatinya nggak begitu dong cara mendekati anak. Cara kasih sayang itu kalau Nabi melakukan kasih sayang kepada anak yatim itu kan imsah ra'sal yatim. Jadi diusap yang pantas-pantas, nggak sampai disedot pipinya kira-kira gitu ya. Nah, yang ada relasi kuasa. Ada relasi kuasa. Jadi sebenarnya bukan normalisasi, tetapi masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan respon dengan baik itu. Oleh karena itu sekarang respon diwakili oleh netizen ini. Nah, yang maha kuasa netizen ini, yang maha benar netizen ini, dia melakukan kontrol-kontrol sehingga dia melakukan koreksi lah, sehingga ini bisa diberesin juga dan juga bisa diarahkan oleh kontrol-kontrol netizen ini. Baik, menarik tadi yang sudah disebutkan oleh Kiai Taufik ya, ada relasi kuasa. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai para tokoh agama yang ada di daerah, bagaimana ada standarisasi tersebut agar relasi kuasa ini tidak terjadi kembali pada saat mendakwah atau menyebarkan ilmu-ilmu agama di daerah, Pak Kiai? Ya, memang setiap lokal itu pasti punya kearifan sendiri, disebut dengan kearifan lokal, punya budayanya. Tapi ada standar umum. Nah, disinilah sebenarnya kita kembalikan pada tokoh agama. Di situ ada Majelis Ulama, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, Persi. Ini sebenarnya menjadi satu yang mengukur tentang kepantasan sebagai dai. Nah, ada yang nilainya adalah yang sifatnya universal, ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya lokal. Sehingga kepantasan itu benar-benar sangat relatif ya. Tetapi kemanusiaan itu adalah yang sifatnya satu common sense di kita. Ada common sense secara kemanusiaan. Nah, disinilah kita pentingnya ada pembinaan kepada dai. Ini kan dai seringkali sure. Kalau sudah punya masa banyak, ngomong apa saja bisa diikuti, dan dia kadang-kadang lupa konteks. Jadi lama-lama kalau mereka dia tidak mengimbangkan antara menyampaikan kebenaran dan mendengarkan kebenaran, dia bisa mentuhankan terhadap ilmunya itu atau mentuhankan dakwahnya. Jadi dakwahnya itu bukan menyebarkan kebaikan, tetapi dituhankan oleh dia. Tadi saat Taufik sampaikan, Taufik itu ya, saya ini sudah banyak masa yang jelas dong. Banyak pengikut. Dan banyak pengikut. Berarti saya ini adalah orang yang benar gitu secara kehidupan. Itu yang kemudian harus diluruskan begitu ya. Nah, ini harus belajar. Jadi sebagai pengkhutbah harus ada ruang untuk mendengarkan khutbah. Oke, baik. Saya ke Pak Arsad. Pak Arsad, sebenarnya kalau dari Kementerian Agama, adakah standarisasi seseorang yang kemudian ini bisa dianggap sebagai pendakwah begitu ya? Dan juga seorang pendakwah berdasarkan apa yang sudah ditetapkan Kementerian Agama ini harus memenuhi unsur-unsur apa, Pak Arsad? Pak Arsad masih tersambung bersama kami. Nggak masuk suaranya itu. Dia udah ngomong. Baik. Itu.
Pak Arsad, mungkin boleh di-unmute? Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, Kementerian Agama sudah membuat standarisasi kaitan dengan dakwah ya. Jadi pendakwah, dan kami juga sudah beberapa kali melakukan sertifikasi, bahkan kami juga ada daftar nama-nama para pendai yang sudah memenuhi kriteria yang berdasarkan hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama ya. Nah emang begini, dakwah di masa media sosial atau di masa sekarang ini emang ada sedikit perubahan ini. Kami melihatnya seperti itu. Jadi publik lebih senang, lebih suka kalau seumpamanya dainya itu lucu, dainya itu gagah, ganteng, dainya itu mungkin heboh dan lain sebagainya. Yang menurut hemat saya ini menjadi catatan tersendiri ya. Jadi publik harus diedukasi ya bahwa dakwah yang betul itu seperti ini, dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang membawa seseorang itu bisa menjadi lebih baik. Tapi ya tadi ya fenomena, saya melihat fenomena dengan banyaknya media sosial, justru yang paling banyak dikunjungi itu adalah mereka-mereka yang lucu, yang ganteng, yang heboh, yang seperti itu. Nah ini menurut hemat saya juga menjadi catatan tersendiri ya buat para pendai. Kementerian Agama mungkin juga nanti perlu juga merumuskan sebuah standarisasi ya dakwah di masa digital saat ini ya. Jadi emang tidak mudah, tapi ini tugas kami untuk melakukan itu ya. Jadi gitu Mbak Tiara. Baik. Harus yang viral, harus yang lucu, harus yang ganteng. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Arsad, saya nanti minta tanggapan kepada Pak Kiai Taufik ya. Apakah kemudian ini viralnya para pendakwa ini juga menyoroti dan juga mendorong adanya perilaku-perilaku yang tidak pantas begitu. Tapi dijawab usai jeda, Pak Kiai, kami akan hadir untuk Anda sesaat lagi pemirsa.